Baik, selamat siang Pak Melki. Selamat siang Pak Yos. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Sehat? Oke, luar biasa Pak Melki. Di jam ini mungkin Pak Melki tidak keberatan. Oh iya, saya tidak keberatan. Kebetulan hari ini saya tidak saya dengar kemarin telepon dari Bapak kepada saya kemarin ingin mau bertemu Bapak ya. Oh iya. Jadi apa Bapak? Mungkin Pak Yos, saya ingin Pak Yos juga menyampaikan kepada sekolah yang saya dengan siswa selama ini. Jadi Bapak menginginkan supaya saya bisa bantu Bapak ya. Ini masalah yang Bapak hadapi di sekolah Bapak, khususnya bagi siswa Bapak ya. Oke, sangat menarik Pak Melki. Ya, Pak Melki tulus Pak Melki ya. Saya juga tulus akan membantu Pak Melki supaya ikut terbantu. Baik, masalah-masalah apa saja yang Pak Melki Bapak hadapi dalam kegiatan Baik Pak Yos, jadi selama ini kebetulan saya itu mengajar di jam-jam pertama sulit sekali dengan kondisi tapi mengapa? Karena memang siswa kehadirannya di kelas tidak tepat waktu. Sampai saya molor misalnya KBM, terpaksa KBM tidak diundur sampai 1 jam pelajaran. Jadi itu karena alasan keterlambatan siswa. Jadi setidaknya saya juga merasa kecewa karena memang jam pelajaran itu kan terbatas, hanya 2 kali 45 menit. Tapi karena keterlambatan siswa maka penyampaian materi untuk setiap kompetensi dasar juga kita terlambat dalam penyerapan. Jadi itu persoalan. Oke, jadi seperti yang Pak Melki sampaikan itu merupakan sebuah indikasi dari masalah yang Pak Melki hadapi berkaitan dengan waktu mengajar itu. Oke, dari Pak Melki apa yang ingin Bapak wujudkan dan juga apa tujuan dari Bapak dan edukasi yang sudah Bapak sampaikan? Tujuan Bapak itu apa sehingga edukasi itu bisa mendapatkan sesuatu atau mungkin apa tujuan Bapak menyampaikan edukasi itu atau menyampaikan masalah-masalah yang Bapak sudah sampaikan? Ya, terima kasih Pak Yos. Dari persoalan ini saya menginginkan supaya ada perubahan yang terjadi di dalam kelas, khususnya kalau mulai KBM di jam pertama minimal juga hadir pada waktu itu tujuannya. Minimal siswa tempat hadir pada waktu kelas. Oke, baik Pak Melki. Apa rencana Bapak untuk depannya atau mungkin beberapa hari selanjutnya supaya apa yang menjadi harapan Bapak itu sedikit terbantu? Baik Pak Yos, terkait dengan rencana ini saya berkeinginan menyampaikan hal ini kepada guru piket pada hari tertentu supaya setiap hari mereka akan mengingatkan siswa atau peserta didik untuk tepat waktu hadir di sekolah. Jadi itu rencana. Kemudian yang berikut, selain menyampaikan ke guru piket, saya coba mendekati kepala sekolah untuk bisa menyampaikan hal ini. Minimal yang bisa diantisipasi itu adalah kehadiran guru dan siswa di sekolah. Ya, jam 7 pagi kita sudah hadir di sekolah. Jadi hal yang mau saya sampaikan itu rencananya itu akan menyampaikan ke guru piket. Kalau misalnya guru piket juga
tidak bisa mengantisipasi ini, nanti saya akan sampaikan ke kepala sekolah. Baik Pak Melki, sangat menarik sekali ketika Pak Melki menyampaikan di rencana Bapak. Di sini saya menemukan satu hal baik dari Bapak. Bagaimana Bapak melakukan suatu kepada piket, tugas piket, supaya bukan yang siswa saja kita kuatkan, tapi guru juga. Maksudnya seperti apa Bapak di guru itu, atau mungkin guru yang Bapak hadapi itu yang jarang ke sekolah, atau bagaimana cara rencana Bapak supaya tiket ini dan bersama dengan rekan sejawat di sekolah bisa tercapai dengan baik? Mungkin ada sebuah rencana Bapak kelanjutannya kalau masih tiket ini tidak melaksanakan tugas dengan baik. Ya, baik Pak Yos. Begini, kalau piket di sekolah saya itu pasti mereka setiap harinya, jadwal hari ini saya sebagai piket, maka pasti kehadiran di sekolah itu jam 6.45 kita sudah hadir di sekolah. Itu tugas piketnya. Terkendala yang mau disampaikan di sini adalah karena persoalan siswa tadi, di mana ada sebagian siswa yang terlambat ke sekolah. Nah, bagaimana dengan petugas piket? Bicara tentang petugas piket ini tadi saya bilang, mereka tidak mungkin terlambat ke sekolah. Sehingga solusinya, kalau misalnya siswanya terlambat, maka kita diarahkan ke petugas piket untuk bisa mengantisipasi keterlambatan. Ada rencana lanjutan tadi, kalau misalnya menyampaikan kepada kepala sekolah, jika misalnya petugas piket tidak mampu, dalam pekan ini juga tidak ada perubahan, maka saya akan memberitahukan hal ini ke kepala sekolah. Itu tujuannya. Oke, baik Bapak ya. Memiliki hal menarik lagi ingin saya temukan dari Bapak lagi. Tadi sudah Bapak sampaikan antara piket, ya, Bapak sudah membuat sebuah wadah untuk komunikasi yang baik dengan piket dengan kepala sekolah. Atau mungkin ada rencana yang lebih urgen lagi Bapak lakukan kepada siswa itu sendiri, atau mungkin melibatkan orang tua, atau mungkin diingatkan, atau mungkin melibatkan komite, atau seperti apa rencananya? Baik, perlu tidak. Terus sejauh ini memang saya belum merencanakan memberitahukan orang tuanya, tapi yang saya sudah sering buat itu adalah menyampaikan informasi secara umum ke siswa supaya lebih taat, lebih ikuti peraturan yang sudah dibuat berdasarkan jadwal KBM itu dari 17 sampai dengan 13.00 itu disampaikan secara menyeluruh ke siswa. Tapi untuk rencana ke orang tua sejauh ini belum. Saya belum buat perencanaan seperti itu karena memang kita tahu bahwa mengumpulkan orang tua ini saat seperti ini juga agak sulit bagi saya seperti itu, Pak Yos. Baik Pak Melki, luar biasa bagi Bapak. Artinya di sini saya sudah menemukan suatu hal yang dimiliki Bapak dengan kekuatan Bapak dengan membangun suatu hal yang positif dari Bapak. Dalam hal ini menangani masalah siswa ini tentu memiliki beragam keputusan dan juga dilema yang kita hadapi. Dan ada beberapa poin penting yang saya dapat dari apa yang bicara Bapak tadi, yakni tentang Bapak juga melakukan istilah seperti buat kesepakatan di sekolah Bapak. Itu berapa jam Bapak? 7.15 sudah di kelas ya. Artinya itu merupakan hal yang positif, sudah dilakukan dan juga tumbuh dari semangat Bapak untuk selalu menggerakkan sekolah itu lebih baik lagi. Jadi beberapa poin yang sudah Bapak sampaikan ini merupakan suatu hal yang baik, dan juga saya sudah melihat
apa namanya kekuatan dari Bapak untuk menyampaikan kekuatan dan juga dari permasalahan itu sehingga sedikit bisa terbantu dengan rencana aksi Bapak yang luar biasa. Baik Bapak, yang terakhir ini Bapak, apa komitmen Bapak sehingga permasalahan ini bisa memiliki titik. Baik, Pak Yos, karena memang kemeluhan ini datang dari saya, maka yang paling pertama saya berkomitmen selalu hadir tepat waktu. Yang pertama, mengapa saya harus mulai dari saya? Karena kemeluhan ini yang paling dominan terjadi di sekolah itu saya, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, saya selalu punya waktu lebih awal untuk datang ke sekolah. Itu komitmen yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai guru saya berkomitmen untuk selalu hadir di sekolah. Selain tepat waktu, juga harus hadir di sekolah. Kecuali kalau misalnya kita punya keadaan khusus, misalnya sakit, tugas luar, saya pikir ini semua kita alami. Tapi sepanjang kita tidak mengalami hal-hal itu, maka yang paling penting itu adalah tepat waktu dan selalu hadir di sekolah dan juga selalu hadir di kelas. Kalau ada pelajaran, kita harus hadir. Jadi saya pikir kalau berbicara tentang siswa, kalau misalnya mau tepat waktu, ya anjuran dari Pak Yos tadi, berkomunikasikan dengan orang tua itu yang belum terpikirkan dan ini menjadi pekerjaan saya ke depan. Oke, lebih menarik lagi, saya rasa lebih menarik lagi di komitmen ini. Artinya begini, komitmen Bapak sudah ingin menumbuhkan kesadaran diri Bapak, sudah hadir pada waktu sekolah. Dan di sini saya ingin bertanya lagi Bapak, apa yang menjadi dasar Bapak hadir tepat waktu di sekolah? Itu mungkin Bapak bisa deskripsi atau mungkin ini hanya sebagai semangat Bapak, atau mungkin dari apa yang Bapak lakukan ini bisa menggerakkan orang dalam itu. Oh ya, seperti apa Bapak deskripsi? Baik. Jadi saya berprinsip begini. Kalau kita tidak mau berkomitmen dan bertanggung jawab mengajar kemudian datang tepat waktu, saya pikir peserta didik kita yang notabene mereka menjadi pendidik kan menjadi anak didik, pasti mereka akan mengikuti kita. Jadi itu komitmennya, itu rasa tanggung jawab. Kalau saya sudah berbuat yang baik, pasti kiraan saya siswa juga akan mengikuti. Tapi kalau misalnya saya mau berbuat tidak baik, maka pasti juga siswa akan berbuat sesuatu yang baik. Oke, luar biasa Bapak Melki menyampaikan sesuatu yang baru buat saya Bapak. Yang Bapak sudah mampu menggali dan juga mampu mewujudkan. Baik, dari komitmen Bapak ini siapa-siapa yang akan dilibatkan Bapak? Baik, mungkin ada yang dekat atau mungkin yang bisa diarahkan lagi memperkuat semangat. Baik, jadi orang-orang yang bisa membantu saya untuk menjalankan komitmen ini, yang pertama sekali saya beri sedikit sore kira-kira jangan lupa di kemudian lembar ini selain rekan sejawat ada teman-teman yang bertugas seperti tiket harian. Kemudian tidak besar tidak untuk kemungkinan juga kalau kita berbarengan dengan kepala sekolah untuk juga bisa sama-sama menyelesaikan persoalan ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Melki. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Jadi Bapak sudah menemukan cara yang tepat, strategi, metode yang Bapak gunakan dan pendekatan dalam menyampaikan segala permasalahan Bapak, dan juga di sini saya menemukan cara Bapak yang tepat, cara Bapak yang efektif, dan juga bagaimana Bapak menemukan solusi terbaik dan juga cara terbaik menemukan masalah-masalah yang Bapak hadapi. Dan saya sebagai rekan sejawat dari Bapak, ya, saya berharap Bapak tetap semangat ya Pak ya, tetap sehat dan diberi kemudahan dalam menjalankan sesuatu, dan juga
seperti Bapak sampaikan tadi, memang kesadaran diri itu penting sekali dalam menangani setiap persoalan, dan juga emosional kita tetap terminal dengan baik. Kiranya makin membangun sebuah kolaborasi yang baik dan juga iklim sekolah kita lebih. Oke, terima kasih Pak Melki. Saya berjumpa di lanjutan. Salam sukses selalu. Terima kasih untuk tips. Oke, mantap. Unik-unik. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Melki sudah melakukan yang baik, dan sekarang saya akan meneruskan ke Bapak Lukas. Bagaimana Bapak Lukas melihat dari kegiatan yang kami lakukan, saya sebagai coach dan Pak Melki sebagai coach, dan saya ingin mendengarkan dari Bapak Lukas berkaitan dengan pengamatan atau observer yang Bapak Lukas perhatikan dari kegiatan yang kami sudah lakukan. Waktu kesempatan saya berikan kepada saya membuat beberapa catatan untuk kita lihat bersama sebagai pengamat. Yang pertama, untuk keseluruhan proses saya melihat coaching yang dijalankan oleh Pak Melki dan Pak Jos tadi itu luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Jadi boleh dikatakan ya 99% sudah. Baik, tadi sudah dimulai dengan sapaan awal tadi. Ya. Sangat baik, lalu membangun komunikasi asertif tadi. Ya. Tos-tosan itu sudah membuat jembatan ya, antara kita. Senyum selalu. Ya. Lalu proses yang kedua tadi menggali masalah, Ya. identifikasi juga dilakukan dengan baik. Jadi masalah utama tadi keterlambatan Ya, siswa. siswa. Keterlambatan siswa itu datang pada pagi hari ke sekolah. Lalu dari coach tadi juga sudah coba menggali dengan sangat rinci menurut saya. Sangat rinci untuk menemukan identifikasi masalah tadi. Sampai saya catat entry 2 kali jalan keluar tadi. Yang pertama tadi saya langsung ke jalan keluar tadi ya, karena ini berhubungan dengan tugas tadi. Saya catat tadi dari coach tadi minta bantuan kepada guru teacher yang pertama, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Lalu dalam proses lanjutannya ada 1 poin lagi saya catat juga, disampaikan secara umum kepada siswa lewat pengumuman. Tadi kesulitan tadi ke orang tua tadi itu yang belum, tapi sudah ditemukan tapi belum dilaksanakan. Jelas pasti ada jalan keluar, atau kalau ada kesempatan untuk menyampaikan itu pasti. Baik, itu untuk jalan keluar yang menurut catatan saya bisa ditambahkan jalan keluar. Lalu untuk komitmen atau tanggung jawab, saya catat 3 poin tadi. Ya, yang pertama itu dari pemilik sendiri sebagai yang punya masalah. Ya, mengatakan ini satu kata-kata sendiri, mulai dari diri saya. Mulai dari diri saya. Yang kedua itu kelanjutan dari yang pertama tadi, selalu hadir tepat waktu di sekolah. Lalu saya baik, siswa pasti baik. Itu saya rasa ini intinya. Jadi menjadi teladan. Bukan saja kepada siswa, tapi yang jelas pasti rekan guru atau seluruh ekosistem sekolah melihat kita sudah berubah pasti. Baik. Lalu untuk orang yang diminta bantuan tadi sudah digali juga dengan baik, dikemukakan juga, yaitu guru tiket, kepala sekolah. Itu keseluruhan catatan positifnya. Satu tadi, saya cerita mungkin saya lewat catatan, terlewatkan catatan saya tadi soal waktu. 7 sekolah. Waktu yang mau digali oleh bos tadi, kapan mau bertemu guru tiket, kapan kepala sekolah. Nah, saya hanya mencatat di situ. Nah, tadi sudah disampaikan. Ada tadi, saya pikir. Waktunya Kapan itu komitmen? hari setiap hari kita Dia sampaikan tadi. setiap hari setelah Termasuk Akan lewat pengumuman dijalankan. tadi. Ya. Lewat pengumuman. Sudah disampaikan. Oh iya, benar. Ya, karena komitmen Tidak ada catatan. rencana aksi dengan Ya, itu saja pengamatan. Oke, baik Bapak Lukas. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Melki? itu saja. Itu saja. Sudah pas. Yang sebentar untuk Oke, presentasi. mungkin demikian apa yang sudah kami bincang bersama. Bapak Lukas sebagai observer atau pengamat, Bapak Melki sudah menyampaikan tugasnya sebagai coach dan saya sebagai coach. Jadi kami merupakan CGP
angkatan 4 dan juga melakukan praktek coaching. pada anggota karya. Oke, Pak. Salam sukses, sehat selalu. Mantap.